Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman yang ada di rumah, apa kabarnya? Selamat datang di Mariposa. Mari ikut podcast Saga. Nah, podcast kali ini merupakan podcast pertama SMA Negeri 1 Karangmojo dari OSIS Adibrata Daksasila. Nah, untuk podcast kali ini kita akan membawakan tema berkaitan tentang pendidikan. Nah, sebenarnya apa sih tema podcast kali ini? Nah, tema podcast kali ini adalah revolusi pendidikan di tengah pandemi. Mengingat kita baru saja menghadapi namanya pandemi virus corona yang mengakibatkan kita terbatas akan interaksi sosial dan juga interaksi tatap muka. Seperti pendidikan sekolah offline sekarang menjadi sekolah online. Nah, dengan adanya perkembangan teknologi, apalagi revolusi industri 4.0 yang mengharuskan kita untuk berkolaborasi antara pendidikan dengan teknologi yang bisa kita manfaatkan dan kita maksimalkan untuk beradaptasi sesuai pandemi virus corona ini. Nah, di dalam podcast Mariposa ini tentunya kita juga menghadirkan narasumber yang sangat spesial dan sangat memotivasi bagi kita semua. Siapa lagi dan bukan lagi kalau Ibu Siti Simatul Arifah, selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Karangmojo. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik, Mas Nova. Mungkin Ibu bisa perkenalan dulu nih atau menyapa teman-teman yang ada di rumah, khususnya warga SMA Negeri 1 Karangmojo nih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang ada di rumah dan ini yang ada di studio ini ya, studio Alam SMA Negeri 1 Karangmojo. Selamat pagi hari ini, pagi yang spesial karena anak-anakku semua menyelenggarakan kegiatan dalam rangka Hari Pendidikan Nasional tahun 2021. Saya perkenalkan dulu, untuk nama saya mungkin tidak asing lagi, Siti Simatul Arifah. Saat ini alhamdulillah kebetulan masih berstatus ya sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Karangmojo sejak tahun 2018 dengan siswa-siswi yang sangat luar biasa. SMA Negeri Karangmojo alhamdulillah dapat mendapatkan prestasi yang sangat luar biasa. Itu saja kan Mas Dafa? Ya. Oke teman-teman, tanpa basa-basi kita langsung saja bahas ke topik perbincangan kita ya. Untuk yang pertama Bu, menurut Ibu apa sih arti pendidikan itu? Pendidikan itu dapat dilihat dari pendapat beberapa ahli atau bahkan juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yaitu tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kita cuplikan beberapa ya pengertian tentang pendidikan. Kalau secara umum, pendidikan itu adalah suatu pengajaran yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan pembiasaan dari sekelompok orang yang ditransfer dari satu generasi ke generasi berikutnya. Jadi ini ada kata kunci ya. Jadi tidak hanya pengetahuan tetapi juga ada keterampilan, dan yang berikutnya yang juga tidak kalah pentingnya yaitu adalah kebiasaan baik yang harus ditanamkan kepada generasi berikutnya. Selain itu, kalau dalam sistem pendidikan nasional disebutkan pendidikan adalah suatu usaha yang secara sadar ya, dan terencana untuk apa? Mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran agar peserta didik tersebut dapat mengembangkan ya, peserta didik dapat mengembangkan apa? Di sini dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan yang paling utama yaitu kekuatan spiritual keagamaan. Kemudian yang kedua pengendalian diri, kemudian yang ketiga kepribadian, kecerdasan dan akhlak mulia serta keterampilan yang terdapat yang harus dimiliki oleh tiap peserta didik tersebut dan dapat digunakan nantinya pada saat Anda semua terjun di masyarakat, khususnya digunakan untuk bangsa dan negara. Jadi itu sangatlah jelas bahwa pendidikan tidaklah semata-mata hanya pengetahuan yang kita raih, tetapi lebih utama lagi adalah spiritual, kemudian kepribadian, ya akhlak mulia, dan ada lagi yaitu keterampilan. Maka dalam penilaian itu kan yang utama dari nilai sikap atau afektif, lalu pengetahuan dan keterampilan, begitu. Itu sangat penting ya. Berarti pendidikan itu mencakup sangat luas ya Bu? Iya. Bukan hanya bimbingan saja tapi juga spiritual dan juga yang sangat luas sekali ya. Iya. Nah, lanjut ya Bu ke pertanyaan selanjutnya. Nah, sekarang kan
kita baru saja menghadapi namanya pandemi virus corona. Dan ini juga sangat berpengaruh di sektor pendidikan, Bu. Iya, yang tadinya pembelajaran offline di sekolah tatap muka, sekarang jadi online berbasis daring seperti aplikasi gitu, Bu. Iya. Nah, dengan adanya perkembangan teknologi, kita juga bisa memanfaatkan teknologi berbasis pendidikan itu, Bu, atau pendidikan berbasis teknologi. Ya. Bagaimana tanggapan Ibu terkait pembelajaran sekarang yang dikolaborasikan dengan teknologi untuk beradaptasi di era pandemi ini, Bu? Ya, baik. Dengan adanya pandemi COVID Corona ya, 19 COVID-19 itu, maka ini mengubah pembelajaran kita. Dari yang semula offline harus berarah online. Dan ini memang harus ada perpaduan sebetulnya. Dan mau tidak mau kita harus mengadakan pembelajaran dengan menggunakan teknologi yang sekarang adalah teknologi informasi ya. Mau tidak mau itu Bapak Ibu guru pun berusaha untuk meningkatkan pengetahuannya di bidang teknologi agar supaya dapat melayani peserta didik yang belajar dari rumah. Nah, itu kita kolaborasikan, maka sekolah juga selain pembelajarannya online, kita juga mengkombinasikan dengan buku panduan kemarin yang bisa dipelajari anak-anak di rumah dengan melihat kompetensi apa saja toh yang harus dapat diraih. Jadi istilahnya kalau pembelajaran ada online tetapi anak-anak juga bisa mengerjakan dari rumah sendiri secara luring ya, ada daring dan luring, itu namanya blended learning. Jadi sekolah juga mengembangkan pembelajaran blended learning, yaitu pembelajaran campuran antara luring dan daring ya. Jadi ini ya tadi kalau dikatakan kolaborasi, ya mau tidak mau pembelajaran memang menggunakan teknologi karena kita bisa berkomunikasinya lewat online ya, berkomunikasinya lewat online, tidak bisa langsung gitu ya. Tapi untuk menjembatani supaya kita tahu apa saja yang harus kita kuasai gitu, maka kita membuat buku panduan yang di semester 1 kita sudah membuat panduan yang sudah dibagikan ke anak-anak itu, yaitu dalam rangka apa? Supaya di dalam pembelajaran itu kita tidak keluar dari situ ya, dan kompetensi yang minimal yang harus Anda peroleh itu sudah ada di situ. Berarti peran teknologi informasi itu sangat penting ya, Bu? Sangat penting, ya sangat penting ya. Kan kalau anak-anak saya yakin karena generasinya berbeda dengan generasi kita sebagai guru ya, itu lebih cepat ya, lebih cepat menguasai sebetulnya itu. Yang lebih cepat menguasai, dia dikasih model apapun sebetulnya bisa ya, asalkan sinyalnya lancar, kemudian peralatannya juga tersedia gitu. Berarti kan secara online kan berarti kita menggunakan pembelajaran daring ya, Bu? Nah, selama ini, Bu, apakah pembelajaran daring di sekolah SMA Parangmojo ini sudah berjalan lancar? Atau bahkan masih banyak kendala, Bu? Ya, kalau dalam pembelajaran ini saya yakin masih banyak kendala. Karena kan ini baru awal pertama ya, masa pembiasaan yang baru, yang semula kita bisa berkomunikasi tatap muka dengan siswa, harus belajar dari jauh, itu masih banyak kendala. Saya rasa kendala yang utama memang ada beberapa siswa yang mungkin untuk internetnya tidak lancar. Yang kedua masalah kuota ya, masalah kuota itu anak-anak juga menjadi kendala, tapi itu sudah terpecahkan, artinya dalam dari pemerintah itu juga mendapat bantuan subsidi, kemudian dari melalui sekolah, melalui dana pos itu juga ada subsidi, itu juga merupakan sebetulnya salah satu kendala di bidang tersebut, sinyalnya kurang lancar. Kemudian yang tidak kalah lagi yaitu dalam pembelajaran itu untuk mengetahui bahwa siswa itu menguasai pelajaran pada hari tersebut, kemudian memahami, maka kan harus mengerjakan tugas ya kan, karena dapat dinilai dari salah satunya adalah dapat dinilai dari tugas tersebut. Nah, kendalanya lagi karena kita juga tidak ketemu, hanya komunikasi lewat WA gitu ya, itu kadang-kadang tugas dari anak-anak kita juga ada yang belum lunas gitu ya, ada yang tertinggal mungkin karena nggak ada informasi dan sebagainya, itu jadi kendala. Kalau dari sekolahan untuk peralatan dan internet saya rasa tidak ada kendala ya, tetapi dalam pembelajaran itu pasti sedikit banyak pasti ada kendala, bisa dari dalam rangka pengumpulan atau pada saat pembelajaran, dan tidak semua pembelajaran itu bisa terus-menerus menggunakan Zoom atau Google Meet karena memang memakan kuota yang banyak. Juga nanti bisa dibuat gantian, artinya minggu ini bisa Google Meet, bisa Google Classroom atau Zoom, itu secara bergantian gitu ya.
ya tetap ada kendala, tapi itu masih bisa teratasi. Nah, meskipun sekolah juga sudah memfasilitasi Bu tentang tadi subsidi kuota juga dan juga pembelajaran yang bisa kita kaitkan dengan pembelajaran online berbasis aplikasi. Nah, terkadang juga masih banyak siswa yang bandel atau dalam tanda kutip istimewa Bu. Mungkin ada yang banyak tidak mengerjakan tugas. Nah, bagaimana sih Bu dalam menghadapi hal itu tuh siswa yang bandel di dalam pembelajaran online ini? Ya, ini ada yang bandel nggak nih yang di sini? Yang di studio ada yang bandelan ya. Ada nggak teman-teman di rumah? Ya, ada nggak yang di rumah ya. Untuk siswa-siswa yang mungkin dalam tanda kutip tadi ya dikatakan bukan bandel sih, cuma mungkin kurang komunikasi saja, mungkin kurang waktu ya, waktu tidur ya. Ya itu kita ada strategi, salah satunya komunikasi lewat wali kelas nanti menghubungi anak-anak tersebut, anak-anak yang diampun. Kemudian kita juga ada mendatangkan siswa ke sekolah secara bergantian dengan protokol kesehatan untuk mengecek permasalahannya bagaimana. Itu juga kita pernah datangkan bekerja sama dengan BK. Kalau nanti misalnya kok masih terkendala lagi, kita ada kegiatan home visit ke rumah menanyakan kendalanya apa begitu. Jadi itu telah strategi termasuk Bapak Ibu guru yang mengampu itu secara aktif untuk selalu menghubungi. Nanti kalau misalnya dihubungi dahulu di kerjasama dengan BK untuk difasilitasi supaya itu hadir atau kita datangi di rumah. Gitu. Oh, oke Bu. Oke Bu. Pertanyaan terakhir nih. Terakhir ya. Iya. Nanti gong ini. Menurut Ibu, apakah pembelajaran berbasis teknologi ini akan berdampak besar terkait masa depan pelajar, apalagi di pendidikan nantinya? Ya. Pandangan Ibu. Kalau dampak besar, segi positifnya ya. Kalau segi positifnya itu anak-anak menjadi lebih menguasai bidang teknologi. Termasuk Bapak Ibu guru juga lebih kreatif dalam pembelajaran itu untuk mencoba untuk lebih kreatif. Tentunya itu pendidikan yang tersendiri dan itu sangat penting, yaitu pendidikan tadi spiritual, kemudian ada pendidikan spiritual dan pendidikan akhlak mulia budi pekerti, ya kan? Kalau keterampilan masih bisa dijangkau, artinya di rumah membuat keterampilan, membuat karya itu masih bisa secara mandiri. Tapi untuk kaitannya dengan ketiga akhlak mulia itu rasanya kita kurang tersentuh kalau tidak ada tatap muka. Bagaimanapun siswa-siswi itu membutuhkan sosok figur seorang guru, tidak bisa lepas, ya kan? Karena pendidikan tidak hanya semata pengetahuan, tetapi juga ada pembiasaan dan ada sikap atau dari afektif, pendidikan afektif di situ. Nah, generasi yang unggul adalah generasi yang ketiga-tiganya itu berkembang, baik dalam pengetahuan, kemudian sikapnya dan keterampilannya, ya kan? Nah itu maka kita harus bisa menyadarkan kepada siswa supaya tidak berdampak ke negatif berikutnya. Itu untuk selalu mencoba mengasah yang dari segi spiritual dan pembiasaan-pembiasaan bagus. Ya gitu. Jadi karena kita tidak bisa bertatap muka langsung, maka itu tentunya sedikit banyak berpengaruh, terutama dari segi akhlak mulia. Maka kerjasama antara guru di sekolah dengan orang tua di rumah itulah sangat dipentingkan untuk mewujudkan pendidikan yang sesungguhnya. Kita tidak bisa lepas dari itu. Dan anak-anakku juga harus bisa menjaga diri, artinya kalau ini belum bisa kondusif untuk belajar secara tatap muka, mari kita bersama-sama untuk meningkatkan kepribadian kita dengan sebaik-baiknya. Begitu. Oke, terima kasih pada Ibu Siti Sekutu Arifah selaku narasumber kita pada hari ini. Mungkin ada pesan dan kesan Bu yang ingin disampaikan untuk teman-teman di rumah terkait menghadapi pembelajaran dari ini agar lebih semangat tentunya Bu. Ya. Untuk anak-anakku yang ada di rumah maupun pemirsa sekalian, terutama ini untuk anak-anakku ya, karena dalam rangka memperingati Hari Pendidikan ini, itu mari anak-anakku kita tetap harus selalu bersemangat. Pada kondisi apapun kita harus selalu bersemangat, ya. Kita harus mengingat bahwa di depan kita itu ada masa depan yang harus kita raih. Kita tidak hanya berhenti di sini, tapi kita harus melaju
untuk mencapai masa depan kita. Dan kita tidak mungkin akan dapat mencapai masa depan yang lebih cemerlang lagi apabila kita bersantai-santai. Kita menjadi seorang yang biasa-biasa saja. Jadilah orang yang luar biasa. Oke, sangat memotivasi sekali bukan teman-teman di rumah dan sangat menginspirasi kita semua ya. Dan tanpa terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Dan kita ternyata sudah berbicara panjang lebar terkait revolusi pendidikan di tengah pandemi ini. Untuk teman-teman di rumah semuanya, tetap semangat menghadapi pembelajaran daring ini. Stay home, di rumah aja, jaga kesehatan, patuhi protokol, memakai masker, jaga jarak dan cuci tangan. Tetap semangat menghadapi pembelajaran daring ini. Yakinlah kita bisa. Sekian, saya Deva Kurnianda selaku moderator acara podcast Mariposa hari ini. Izin pamit undur diri. Jika ada salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.